Apakah kita mampu melihat alam sebagai guru dan bangsa sebagai anak-anaknya? Ya, saya katakan Bali adalah berkah. The island of God, beautiful Bali, wonderful Indonesia. Alamnya, budayanya, manusianya yang begitu indah dan tidak pernah terlupakan bagi siapapun yang mendatanginya. Bukan hanya sekedar cantik mempesona, tapi juga ramah, edukatif, dan terus memberikan manfaat kepada siapapun yang hendak berkunjung. Orang bijak Jawa bilang, kebetulan kami dari Jawa, urip iku urup. Hidup haruslah terus menyala seperti cahaya, bukan untuk membakar, tapi seperti cahaya yang menerangi bumi dan kehidupan ini. Sementara orang Bali mengatakan seperti apa yang disampaikan Pak Rektor, para dosen, para guru besar, kita punya tri kita karana. Maka dari sinilah kita buka cakrawala bersama. Kita juga bersyukur dari taman yang dihormati, atau dari tanah yang dihormati, dari laut yang dimuliakan, dari budaya yang dijaga, bisa kita katakan terbitlah harapan untuk Indonesia. Bali bukan hanya destinasi besar semata, tapi ia adalah identitas, ia adalah energi dan juga inspirasi. Kita juga tahu dan bersyukur Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, yang sangat luas dan padat penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan kita dikenal dengan unity in diversity. Beragam-ragam kebudayaan, tetapi kita dapat disatukan dalam persatuan bangsa. Lebih lanjut, kita juga punya potensi yang kita miliki. Dunia merasakan Indonesia melalui Bali, dan kita merasa lebih terhormat karena ada Bali. Tidak banyak dari masyarakat di mancanegara yang mengenal daerah-daerah lain, tetapi jika kita berbicara dan menyampaikan terkait dengan Bali, mereka lebih banyak mengenal dan mengetahuinya. Untuk itu tantangan bagi kita, bagaimana kita juga terus bisa memperkenalkan Bali lebih lanjut sebagai bagian besar Indonesia, dan tentunya kita juga mengembangkan daerah-daerah lain agar menjadi seperti Bali. Merah putih terus berkibar di mancanegara karena sebuah branding dan image yang baik yang kita tonjolkan dari potensi yang ada di tanah air. Di mancanegara, kita juga harus bersyukur bahwa Bali tidak hanya eksis, tapi bagaimana kita terus merawat, bagaimana kita harus menjadikan Bali menjadi lebih baik dan lebih baik dari apa yang ada hari ini. Di balik semua keberkahan itu, kita juga tetap harus waspada dan mawas diri. Tidak boleh kita take it for granted, karena segala sesuatu yang kita tidak persiapkan dari sebuah ancaman dan tantangan itu tentu kita tidak bisa mengantisipasinya. Ada yang mengatakan di mana ada tantangan, disitulah ada peluang. Dalam bingkai 4 pilar kebangsaan, tentu kami ingin agar para mahasiswa-mahasiswi juga dapat menjadi the agent of change, yang memperkenalkan, yang menjaga pilar-pilar kebangsaan kita agar tidak punah dimakan waktu dan terkena arus zaman yang ada di dunia ini. Apakah itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kami tahu karena Bali memiliki potensi yang sangat luar biasa besarnya, diperlukan juga keseimbangan agar lahan-lahan itu juga tetap produktif di daerah-daerah kawasan tertentu, agar semuanya mendapatkan manfaat, masyarakatnya mendapatkan manfaat baik untuk bisnis dan juga
para pemangku adat pun masih tetap bisa tersenyum dan tentunya lestari untuk lingkungan semuanya. Kami juga ingin Bali dibangun atas dasar inklusivitas, inklusi keuangan untuk semuanya, juga tetap memperhatikan 3 aspek, yaitu national connectivity, yaitu regional cycle, dan juga global cycle. Terus memperjuangkan Bali and the new of Bali ada di Indonesia. Kita tingkatkan pusat kerjasama tidak hanya di Bali, tidak hanya di Udayana. Apakah itu kita pusatkan bagaimana tourism kita semakin meningkat dengan green eco culture dan investasi yang berkelanjutan, karena Bali memiliki energi, Bali memiliki pangan, dan Bali memiliki pesona alam. Bali punya matahari, Bali punya angin, Bali juga punya ombak yang kita pikir bisa terus dijadikan sebagai pusat energi nasional. Kita juga ingin Bali punya lahan pertanian dan budaya lokal yang khas, menjadi pusat pangan organik yang berteknologi, ramah lingkungan, dan budaya yang berkelas dunia. Intangible asset seperti tari kecak yang biasa kita nikmati. Tadi kita juga menikmati tarian-tarian Sekar Jagad, tari legong, baron, dan sebagainya. Termasuk bagaimana kita bisa mendorong pusat-pusat UMKM tidak hanya di kampus, tapi di seluruh kawasan di Bali. Bukan alam yang perlu diselamatkan dari manusia, tapi manusialah yang harus kembali belajar pada alam untuk masa depan. Indonesia ini akan terus tengah bersiap menuju puncak bonus demografinya. Kita punya peluang emas, kita punya peluang yang baik, tapi semua itu tidak jadi jaminan. Kalau kata Bung Karno yang mendirikan universitas ini, 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jadilah kalian pemuda-pemudi yang bisa mengubah dunia. Karena generasi emas itu tidak dilahirkan. Generasi emas tidak dilahirkan begitu saja. Generasi emas itu harus dipersiapkan dari waktu ke waktu dan secara terus-menerus. Menjadi orang sukses itu biasa. Menjadi orang yang bermanfaat itu luar biasa. Tapi menjadi orang yang bermanfaat, penuh ilmu, dan aksi nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan, itu namanya patriot sejati. Dari Bali lahir inspirasi dunia. Dari hati Udayana bergeraklah bangsa menuju cahaya.